Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia yang berada di Indonesia dan merupakan warisan nenek moyang kita. Candi Borobudur dibangun selama kurang lebih 55 tahun dengan ketinggian sampai 42 meter, kemudian panjang dan lebarnya sama yaitu 123 meter. Nah, pada saat itu mereka belum mengenal satuan meter. Satuan yang mereka gunakan adalah hasta. Nah, hasta itu merupakan ukuran panjang dari siku kita sampai ke ujung jari tengah ini. Tetapi ukuran hasta masing-masing orang itu kan berbeda. Tetapi syukurnya adalah bangunan Candi Borobudur itu tetap dapat berdiri dengan megah sampai sekarang. Karena sulit menyamakan satu hasta dengan satu orang dengan orang yang lain, maka lahirlah satuan baru yang bernama Satuan Internasional yang disepakati oleh semua orang. Kira-kira apa saja satuan yang disepakati oleh semua orang secara internasional? Mari kita pelajari materi besaran dan satuan ini dengan seksama. Sebenarnya tidak hanya hasta yang menjadi satuan, tetapi ada juga namanya jengkal, yaitu panjang dari ujung jempol sampai ujung kelingking jari kita. Kemudian ada lagi namanya depa, yaitu ukuran panjang jari tengah kita yang kiri sampai dengan jari tengah kita yang sebelah kanan. Di Mesir, pasukan Firaun membangun piramid. Mereka menggunakan satuan kubit. Satuan kubit ini mirip dengan hasta. Kemudian di Inggris pada abad 12 ada namanya yard, yaitu ukuran atau panjang dari ujung hidung sampai ujung tangan. Dikarenakan banyaknya satuan yang berbeda-beda dan mulai adanya hubungan antar negara, maka tercetuslah penggunaan satuan yang sama. Satuan tersebut dikenal dengan Satuan Internasional atau disingkat dengan SI. Satuan internasional ini diambil dari satuan di Prancis setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Dalam pengukuran kita mengenal namanya besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran ditetapkan dalam satuan SI, ini dinamakan dengan besaran dasar atau besaran pokok yang jumlahnya ada 7. Besaran selain 7 ini dikenal dengan namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah merupakan gabungan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas merupakan panjang kali lebar dengan satuan meter kuadrat. Luas juga merupakan 2 kali atau panjang kali panjang, yaitu dia merupakan 2 kali besaran pokok. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang yang mempunyai lambang L dengan satuan meter, disingkat dengan M. Massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, dan banyaknya molekul zat, serta terakhir adalah intensitas cahaya merupakan besaran pokok atau besaran dasar yang disepakati. Atau biasanya kita mengenal dengan istilah namanya SMP jiwa. S-nya adalah suhu, M-nya adalah massa, P-nya adalah panjang, J-nya adalah jumlah zat, I-nya adalah intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, dan A-nya adalah arus. Nah, selain ketujuh itu adalah namanya besaran turunan. Kemudian, untuk besaran yang tak berdimensi dikenal dengan istilah radian dan steradian. Radian digunakan untuk menentukan besarnya sudut, sedangkan steradian digunakan untuk menentukan ruang 3 dimensi dan fungsi analogi di matematik. Besaran fisika juga bisa dinyatakan dalam dimensi yang dilambangkan dengan huruf tertentu di dalam sebuah kurung persegi seperti yang di sebelah kanan tulisan dimensi. Tapi dimensi itu untuk apa? Dimensi
Contohnya adalah seperti ini. Panjang dimensinya adalah L dari huruf pertama dalam bahasa Inggris length, kemudian massa adalah mass, huruf pertama dalam bahasa Inggris, waktu adalah time, huruf pertama dalam bahasa Inggris T. Kemudian untuk dimensi besaran pokok sama, yaitu ada 7. Kemudian besaran turunan adalah selain besaran pokok ini. Manfaat penggunaan dimensi yang pertama adalah untuk membuktikan dua besaran fisika itu setara atau tidak. Contohnya adalah usaha dan energi potensial. Keduanya sama, yaitu mempunyai satuan joule. Artinya kedua besaran ini adalah setara. Yang kedua, manfaat penggunaan dimensi adalah membuktikan kebenaran suatu persamaan. Jika dimensi ruas kanan dan kiri sama, maka persamaan atau rumus tersebut adalah benar. Contohnya adalah S sama dengan V kali T. S mempunyai dimensi L dari panjang, kemudian V itu adalah dari meter per sekon, dan T-nya adalah waktu, juga sekon. Nah, sekon dibagi sekon sama dengan 1, sehingga sisa meter. Sehingga rumus kiri dan kanan adalah sama dan dimensinya sama, yaitu L. Yang ketiga adalah menentukan satuan dari suatu besaran turunan. Misalnya, luas. Kita tidak tahu satuannya misalnya, maka luas itu adalah terdiri atas panjang kali lebar, sehingga satuannya adalah meter persegi. Setiap besaran pokok mempunyai alat ukur. Contohnya adalah neraca sebagai alat ukur massa, kemudian stopwatch sebagai alat ukur waktu. Kemudian kita juga mempunyai mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ketika alat ini digunakan untuk mengukur besaran panjang. Tetapi yang membuat mereka berbeda adalah tingkat ketelitiannya. Semakin kecil ketelitiannya, maka semakin presisi hasil pengukurannya. Misalnya kita mau mengukur sendok. Nah, pengukuran sendok ini akan lebih teliti jika kita menggunakan mikrometer skrup. Alat ukur yang pertama adalah mistar. Mistar mempunyai skala terkecil, yaitu 0,1 mm atau 1 mm. Kemudian alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong atau dikenal dengan vernier caliper. Nah, skala terkecil dari jangka sorong ini adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Jangka sorong mempunyai dua skala. Yang pertama adalah skala utama, yaitu yang bergaris ini, yang panjang ini. Kemudian dia mempunyai ketelitian yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Kemudian yang di bawah adalah skala Nonius atau skala Vernier. Ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, cara melaporkannya atau cara menyampaikan hasil hitungannya adalah kita lihat dulu skala utamanya, yaitu A. Kita lihat titik 0 yang di bawah skala Nonius. Kita lihat yang berimpit dengan angka 0. Kalau kita lihat di sini adalah sekitar 1,4. Kemudian yang N-nya adalah kita lihat skala Nonius. Skala Nonius dilihat adalah atas dengan bawah yang segaris. Kemudian cara melaporkannya adalah A ditambah dengan garis ke N. Misalnya A-nya adalah 1,5, maka kita tulis 1,5 ditambah dengan garis ke N. Garis ke N yang bawah ini adalah 9. Kita kalikan 9 kali 0,01 cm. Sehingga hasilnya adalah 1,59 cm. Alat ukur yang ketiga adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini mempunyai skala terkecil yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Hampir sama dengan jangka sorong, mikrometer skrup ini juga mempunyai skala utama. Kita lihat di sini ketelitian skala utamanya adalah 0,5 mm. Kemudian skala Nonius yang bisa berputar ini skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Jadi mikrometer skrup ini lebih kecil atau lebih presisi jika dibandingkan dengan jangka sorong maupun mistar. Cara pelaporannya hampir sama dengan jangka sorong. Kita lihat skala utamanya. Skala utamanya di sini tertulis ini ada angka 5, berarti 6, 7, 8. Kemudian yang bawahnya adalah 0,5. Maka skala utamanya adalah 8,5. Kemudian kita lihat skala Nonius. Skala Nonius di sini adalah skala yang lurus di sini, lurus berimpit, yaitu 40, berimpit dengan skala utama.
maka kita bisa melaporkannya adalah 8,5 ditambahkan dengan 0,04. Sehingga jawabannya adalah 8,54 mm. Dalam melaporkan hasil pengukuran, terkadang kita memang melakukan namanya kesalahan atau ketidaktelitian. Untuk mengatasi hal itu, maka ada format tertentu untuk melaporkan hasil pengukuran. Caranya adalah dengan memperhatikan ketidakpastian alat ukur tersebut. Ketidakpastian yang digunakan adalah ketidakpastian mutlak, yaitu setengah kali skala terkecil alat ukur. Kalau kita lihat mistar tadi, skala terkecilnya adalah 1 mm, maka ketidakpastiannya adalah setengahnya, yaitu 0,5 mm. Kemudian jangka sorong mempunyai ketelitian sekitar atau mempunyai ketelitian sebesar 0,1 mm, maka ketidakpastiannya adalah separuh, yaitu 0,05 mm dan seterusnya. Untuk mikrometer skrup, cara pelaporannya adalah menggunakan X sama dengan XT plus minus delta X. X-nya adalah besaran yang diukur, artinya adalah hasil laporan yang kita sampaikan. Kemudian XT adalah nilai terbaik yang kita baca. Kemudian delta X-nya adalah ketidakpastian atau setengah dari skala terkecil. Dalam melaporkan pengukuran, maka kita menggunakan namanya angka penting atau aturan angka penting. Aturan angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Dalam istilah asing dikenal dengan signifikan figur. Nah, angka penting ini terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti di sini adalah angka yang dapat dilihat atau dibaca oleh mata kita, sedangkan angka taksiran adalah angka yang kemungkinan besar adalah salah. Angka taksiran ini merupakan angka ketelitian alat ukur yang digunakan yang diperoleh, yaitu setengah dari skala terkecil. Bahasa lainnya adalah ketidakpastian. Contohnya, dalam kita mengukur, kita misalnya menggunakan penggaris. Di sini terbaca 2,5, tapi penggarisnya berada di tengah-tengah, yaitu antara 5 dan 6. Maka cara melaporkannya adalah 2,5 ditambah 0,5 mm atau setengah dari skala terkecil, atau bahasa lainnya adalah ketidakpastiannya. 2,5 di sini adalah angka pasti, kemudian 0,5 adalah angka taksiran. Kemudian ada beberapa aturan, yaitu ada sekitar 5 aturan angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya adalah 12,3. 12,3 ini adalah mempunyai 3 angka penting. Kemudian 4,351 berarti mempunyai 4 angka penting. Kalau 2,3 berarti mempunyai 2 angka penting. Kemudian aturan yang kedua adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya angka 0 ini terletak di antara 3 dan 45. Maka semuanya 30,45 adalah mempunyai 4 angka penting. 21,501 mempunyai 5 angka penting. Aturan yang ketiga adalah angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus atau bahasa lainnya di garis bawah atau atas. Contohnya adalah 45,45.00 atau 45.000. 45.000 ini adalah yang dihitung hanya 2 angka penting. Karena bisa jadi 03 yang di bawah belakang ini adalah merupakan angka pembulatan. Kecuali 45.03, kemudian nolnya ini di garis bawah, maka ini menjadi 3 angka penting dan seterusnya. Kalau garis bawahnya 2, maka 2 ini menjadi angka penting, ditambah dengan depan yaitu 4 angka penting. Kemudian aturan yang keempat adalah angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Ini 0,45, 0 di depan ini dianggap tidak angka penting atau bukan angka penting, sehingga hasilnya adalah 2 angka penting. 0,0501 ini mempunyai 3 angka penting. Kalau yang di tengah 0 ini adalah merupakan angka penting. Aturan yang kelima adalah semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Artinya gini, 45,00 berarti 4 angka penting.
Kenapa? Karena di depannya adalah angka bukan 0, di belakangnya angka 0 sehingga dia ngikutin. Kalau di depan seperti ini 0,0 ini bukan angka penting, tapi yang dihitung adalah 450, itu merupakan 3 angka penting. Berikutnya adalah operasi hitung dalam aturan angka penting. Aturan angka penting dalam operasi penjumlahan dan pengurangan adalah hasil perhitungan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Kita lihat, misalnya kita mau menjumlahkan 678,234, 21,76. Kita lihat tadi, angka yang terakhir adalah merupakan angka taksiran. Di atas ini 678,234 itu mempunyai 4, bukan 4 sebenarnya ini ya, tapi adalah 6 angka penting. Ini 6 angka penting. Kemudian, ini kebalik. Ini 21,76 adalah mempunyai 4 angka penting. Maka yang harus kita laporkan adalah dia harus mempunyai satu angka taksiran. Kita lihat, kalau dijumlah adalah 699,994 cm. Adalah 9 angka. Angka 9 merupakan angka 9 dan 4 ini ya, yang terakhir, dua angka terakhir itu adalah merupakan angka taksiran. Maka harus dibulatkan menjadi 699,99. Supaya apa? Supaya mengandung satu angka taksiran saja. Berikutnya adalah 613,9 cm dikurangi 45,64 cm. Maka hasilnya adalah 568,26. Kita lihat yang depan ini, angka 9 di sini adalah angka taksiran. Kemudian angka 4 adalah angka taksiran. Ini juga tadi ya, 4 terakhir, angka terakhir yang 4 itu merupakan angka taksiran. Kalau jumlah angka pentingnya adalah 6. Kalau yang ini adalah jumlah angka pentingnya adalah 4. Tetapi angka taksirannya adalah 6. Untuk yang di bawah ini, 4 adalah angka taksiran. Maka kalau dikurangi hasilnya adalah 568,26. Dan syaratnya harus mempunyai satu angka taksiran. 26 adalah dua angka taksiran, maka kita ambil hanya duanya. Karena ini 6 lebih dari 5, maka kita bulatkan. Sehingga 56,3 hasilnya. Hampir sama dengan penjumlahan dan perkalian. Aturan angka penting dalam operasi pembagian dan perkalian adalah menggunakan jumlah angka penting yang paling sedikit atau terkecil dari bilangan yang dikalikan. Contohnya 34,231 dia mempunyai 5 angka penting, 0,25 mempunyai 2 angka penting, maka hasilnya nanti adalah 2 angka penting. Kalau dikalikan dia mempunyai 6 angka penting, tapi harus kita bulatkan menjadi 2 angka penting, yaitu sekitar 8,6. Pembagian juga seperti itu. 46,532 mempunyai 5 angka penting, 200 mempunyai 1 angka penting, maka hasilnya nanti harus 1 angka penting, 0,2. Kemudian untuk operasi pangkat dan penarikan akar dengan aturan angka penting, aturannya adalah hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. Contohnya adalah 2,45. 2,45 itu adalah mempunyai 3 angka penting, kemudian dipangkatkan 3. Dipangkatkan 3 hasilnya adalah 14,706125. Dia mempunyai 8 angka penting. Tapi kita lihat di sini adalah angka penting yang paling sedikit, jumlahnya adalah 3. Ini 3, ini 8. Maka hasilnya adalah 3 saja yang dilaporkan. Kemudian 2,56 cm di akar. 2,56 mempunyai 3 angka penting. Hasilnya adalah 2 angka penting. Karena jumlah angka penting dari bilangan yang diakarkan adalah 3, maka hasil perhitungannya dituliskan menjadi 1,60. Jawabannya adalah 1,6, tetapi angka yang diakar adalah 3 angka penting. Sehingga yang kita laporkan juga 3 angka penting. Demikian pembahasan kita tentang pengukuran dan besaran. Semoga bermanfaat. Perlu diingat, tadi yang kita bahas adalah sistem satuan SI, kemudian besaran dan satuan, dimensi, alat ukur, dan angka penting. Untuk sistem satuan SI, mulanya adalah karena setiap negara mempunyai ukuran panjang atau satuan panjang yang berbeda-beda. Kemudian besaran dan satuan ada 7 besaran pokok. Kemudian dimensi digunakan untuk mensetarakan rumus atau melihat kesetaraan rumus. Kemudian alat ukur ada beberapa, yang contohnya alat ukur panjang ada 3. Semakin presisi alat ukur, semakin kecil ketelitiannya, maka semakin presisi alat ukurnya.
kemudian angka penting dengan beberapa aturan. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.